Ya, yang pertama memang, situasi saat ini tuh sedang panas ya, terjadi friksi, kalau ingin kita sederhanakan, simplifikasikan ada blok barat dan blok timur ya, yang hari ini, direpresentasikan oleh, Iran dan di belakangnya ada Cina dan Rusia, dan di satu pihak ada Israel dan, Amerika dan dan beberapa negara teluk. Dan situasi ini, sedikit deadlock untuk saat ini, sudah ada beberapa upaya negosiasi yang dilakukan oleh beberapa negara, misalnya Turki, Pakistan, dan Oman. Tapi situasi saat ini masih panas, di Teheran masih terjadi ledakan, di Tel Aviv juga. Maka saat ini situasi masih sulit untuk dikendalikan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saya pikir Indonesia ini bisa mengambil momentum ya, bisa mengambil momentum untuk melakukan mediasi. Karena Indonesia dikenal sebagai negara netral yang memang filosofi dari diplomasinya itu menjalankan tuh politik bebas aktif secara internasional, artinya dia tidak masuk ke blok barat dan blok timur. Nah, ini bisa menjadi modal, menarik yang untuk melakukan stabilisasi bukan konfrontasi, sehingga dari sana kita bisa hal ini bisa dijadikan tuh momentum untuk Indonesia. Apalagi Indonesia itu memiliki tuh modal ya sebagai negara muslim terbesar, dan juga hubungannya cukup baik dengan negara-negara oki, termasuk Iran sebenarnya, dan dengan negara-negara barat. Sehingga mediasi yang dilakukan oleh Indonesia itu tidak dicurigai sebagai memiliki agenda tertentu, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya tuh pikir tuh pemerintah tuh harus mengambil tuh momentum untuk hal ini. Sebenarnya Indonesia kan untuk saat ini kan dikenal sebagai negara middle power ya. Artinya sering sekali retorika soal perdamaian cukup kencang di permukaan, tapi dampak langsungnya itu tidak begitu terasa. Karena memang Indonesia sampai saat ini mungkin nilai tawarnya belum terlalu signifikan, walaupun sudah cukup lumayan. Nah, ini sebenarnya ini bisa menjadi start point karena Indonesia itu cukup negara yang cukup stabil. Artinya kalau bisa dipercaya oleh negara-negara teluk yang saat ini juga terdampak ya, Uni Emirat, Bahrain dan lain-lain kan juga terdampak, dan juga bisa mengambil katakanlah posisi dengan negara barat yang cukup baik, itu saya pikir secara ekonomi dampaknya juga cukup luar biasa karena investor bisa masuk ya kan, karena negara kita cukup stabil, dan di ruang-ruang internasional pun kita juga lebih dikenal karena kita punya reputasi yang cukup baik saya rasa dalam hal diplomasi itu. Iya, saya kira kan begini, yang perlu ditekankan kan kalau kita mau menjadi mediator kan kita juga harus memiliki modal. Ya, salah satu modalnya ya mungkin kita negara muslim terbanyak dan kita negara non Arab. Artinya ini jangkauannya juga cukup luar biasa, ya kan? Dan Indonesia bisa dikatakan negara yang cukup relevan lah untuk dijadikan mediator. Walaupun mungkin dalam konteks saat ini Indonesia tidak bisa sendiri, ya. Mungkin kalau saya menawarkan secara pribadi, Indonesia bisa menggandeng Turki, Pakistan, Oman, atau dari negara baratnya bisa menggandeng Swiss. Itu kan negara yang cukup netral ya. Nah, bila negara ini bersatu, saya rasa perdamaian bukan hal yang mustahil ya kan. Nah, bebas aktif ini secara keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia ya. Lagi-lagi Indonesia bisa hadir di ruang-ruang internasional bukan lagi sebagai negara dunia ketiga, tapi negara yang cukup bisa dipandang negara yang memiliki narasi alternatif untuk menengahi itu konflik yang ada. Dan ini modal yang cukup krusial menurut saya. Saya kira itu langkah yang bagus karena kita secara historis juga tidak pernah konflik sama negara barat, ya kan? Ya itu kecuali itu masih itu penjajahan lah, itu persoalan lain. Dan kita juga hubungan kita cukup baik dengan Oki. Artinya ini sebenarnya start point yang luar biasa. Kita bisa masuk ke kanan dan ke kiri. Sikap empati kita juga terhadap negara Iran itu juga tidak akan dipandang oleh Amerika sebagai pro, tapi itu pendekatan yang sifatnya itu normatif lah. Artinya
hanya nilai-nilai itu kemanusiaan. Nah, saya kira hal semacam ini yang perlu terus bahkan perlu dikapitalkan sebenarnya modal-modal seperti ini. Sebenarnya sudah beberapa negara yang katakanlah yang memuji Indonesia, salah satunya Turki dan juga kalau saya tidak salah itu Afghanistan. Indonesia selain menjadi Muslim terbesar ya, salah satu penduduk Muslim terbesar, tapi Indonesia juga cukup dikenal mampu mengelola tuh perbedaan karena di Indonesia kan tuh banyak etnis, agama, mazhab, kepercayaan, tetapi Indonesia sejauh ini bisa mengelolanya dan hal ini menurut saya cukup bagus, cukup perlu dikapitalkan dalam artian perlu terus digalakan tuh oleh pemerintah melalui mediasi-mediasi dan Pak Prabowo saya pikir langkahnya sudah cukup aktif ya, sering keluar negeri ya, ke Amerika, ke Jepang dan ke negara-negara Timur Tengah itu sebenarnya sudah cukup. Ya, saya pikir sebenarnya yang perlu dipermasalahkan yang menjadi masalah itu awal itu sebenarnya bukan hal yang demikian ya, tapi bagaimana Indonesia ini khususnya itu pemerintah itu menjelaskan ke masyarakat lah ya, karena kan mau tidak mau adanya itu konflik ini tuh adanya itu friksi, menimbulkan friksi ya di masyarakat, ada yang pro Amerika, ada yang tuh pro Iran, artinya disitulah tuh pemerintah harus bisa-bisa itu bermain tuh cantik. Artinya dia masuk ke BOP mengakomodasi Barat, tapi juga dia masuk ke BRIDS yang blok timur. Nah, hal inilah menurut saya tentu ada resiko mungkin anggapan-anggapan atau asumsi itu bahwa Indonesia ini pragmatis, tapi bagi saya yang lebih tepat ialah simbiosis mutualisme aja. Jadi kerjasama kita dengan negara-negara mau blok timur mau tuh blok barat tuh lebih kepada simbiosis mutualisme yang itu tuh mitra dagang aja, bukan bagian dari blok ideologis, dan ini harus dipertahankan menurut saya untuk memitigasi kita masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya itu konfrontatif secara ekonomi maupun militer. Cuman hanya saja yang perlu kita galakan lagi atau yang perlu kita beri masukan kepada itu pemerintah. Kalau kita ingin menjadi mediator itu kita tuh harus punya nilai tawar, nilai atau daya tekan. Kira-kira apa? Sebenarnya kalau Muslim terbesar itu Pakistan juga punya, ya kan. Kalau bisa mengolah perbedaan ya itu bagus, tetapi itu bukan sektor real. Nah, sektor real apa yang tuh perlu dimunculkan oleh itu pemerintah? Ekonomi saya tuh pikir. Dan yang kedua alutsista. Ya, dan mengapa Pakistan, Turki, Oman ini bisa menjadi mediator dan cukup diseganinya itu karena Turki kita tahu ekonominya ya cukup lumayan tuh walaupun belakangan turun, tapi itu alutsistanya kita lihat bagus. Pakistan punya nuklir, Oman stabilitas, begitupun Swiss. Nah, kira-kira nilai apa yang bisa kita jual selain penduduk Muslim terbesar? Jadi saya tuh pikir tuh pemerintah harus memunculkan sektor real, ekonomi dan itu alutsista. Ya, saya pikir kan ini kan situasi yang kompleks ya, karena memang masyarakat Indonesia itu mudah sekali terfriksi, apalagi dengan isu-isu agama ya. Dan memang masyarakat kita sangat terkenal sekali cinta terhadap Palestina, dan itu juga saat ini sedang diperjuangkan oleh Pak Prabowo. Dan dalam situasi seperti ini tuh memang ada dilema-dilema, dan saya pikir Pak Prabowo sudah melakukan kajian mendalam untuk memutuskan bergabung ke BOP. Namun kita tahu lah belakangan kan 3 TNI kita gugur ya. Nah, harusnya sih menurut saya ini perlu ada evaluasi ya. Perlu ada evaluasi, bukan berarti harus itu keluar, tapi kita harus bikin standar. Kira-kira hal mungkinkah atau tuh kajian ulang, mungkinkah di BOP ini kita masih potensial untuk bergabung dan menguntungkan secara ekonomi maupun secara diplomasi internasional. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sebenarnya itu sudah linear. Apa yang dilakukan oleh founding fathers kita itu kita tuh konsisten dari presiden awal tuh sampai Pak Prabowo kita mendukung untuk Palestina, dan itu sudah sesuai tuh undang-undang yang mengatakan membebaskan membela kaum untuk kemerdekaan itu adalah sesuatu hal yang itu konstitusional, dan artinya ini
pembelaan kita terhadap tuh Palestina tuh bukan pembelaan yang sifatnya pragmatis, bukan pembelaan yang sifatnya insidental, tapi pembelaan yang sifatnya konstitusional. Ini sudah tuh barang ideologis Indonesia dan ini perlu dikencangkan. Dan biasanya itu jarang ya, negara kan saat ini kan ada tuh friksi. Umumnya kalau yang pro tuh Palestina tuh akan disekatkan ke blok timur atau katakanlah kelompok radikal. Tapi Indonesia ini sesuatu yang unik, entitas yang unik, artinya pro terhadap tuh Palestina, tetapi dia juga realistis dan dekat terhadap negara-negara tuh Barat. Dan ini yang sebenarnya bisa dijual dan bisa dijadikan momentum bahwa kita bisa kok membawa narasi moderasi, artinya kita tetap memperjuangkan tuh Palestina dengan segala hak-haknya, tapi kita juga tetap mengakomodasi hubungan kita tuh dengan Barat. Dan ini merupakan sikap yang proporsional menurut saya. Artinya kita tidak ekstrim kanan dan tidak tuh ekstrim kiri. Umumnya kan kalau kita dekat sama tuh Barat, kita tidak cenderung pro terhadap tuh Palestina. Tapi Indonesia nih entitas yang berbeda dan unik. Dan ini menurut saya sebuah role model yang perlu dipertahankan. Tugas Pak Prabowo ya untuk bersikap moderat lah ya. Artinya dia juga harus tetap tampil sebagai pemimpin yang pro terhadap tuh Palestina, mengakomodir kelompok Islam yang memang pro tuh Palestina, tetapi juga di satu tuh pihak beliau ini cukup realistis ya, cukup melihat situasi ini bukan sesuatu yang sederhana ya, karena kan kita juga terhubung dengan Amerika, kita terhubung dengan Eropa. Artinya kalau sikap kita ekstrim ya, maka ini akan menyusahkan kita sebagai bangsa. Ekonomi kita tertahan, kita juga ekspor impor kita juga bisa bermasalah, kena sanksi dan lain-lain. Nah ini sebenarnya PR juga buat Pak Prabowo ya, agar dia bisa memanage sikap tengah ini secara proporsional dan konsisten. Salut dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tuh aktif melakukan konsolidasi dan di ruang internasional juga cukup mendapatkan tuh posisi yang signifikan. Nah ini yang perlu dipertahankan tuh pergaulan seperti inilah ya. Sehingga kita punya modal, karena kan kalau untuk menjadi mediator selain ekonomi dan alutsista kan kita juga harus memiliki tempat-tempat yang strategis di forum-forum internasional, dan itu saya rasa itu sudah cukup dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Kita kalau nggak salah per Januari ya kita sudah menjadi ketua HAM yang di PBB kan. Nah ini sebenarnya sebuah hal yang strategis yang perlu dimanfaatkan oleh Pak Prabowo sebagai ketua HAM untuk meredam tuh konflik yang ada Amerika dan Israel. Artinya itu kita tuh punya tuh modal sosial baru lah. Ya, itu kan itu tangan-tangan kita ya di tengah situasi itu perang ini, dan saya pikir Indonesia lagi-lagi tuh punya modal kultural yang luar biasa ya, karena kita juga secara politik stabil, kita juga masyarakatnya cenderung konsumeris, artinya pasar di sini cukup menjanjikan lah. Kita menjual apapun di sini bisa dibeli. Artinya ini sebenarnya modal yang bisa kita jual ke negara-negara Arab, ya, Oki, maupun negara-negara Eropa. Dalam sektor apapun, Indonesia ini bisa dijadikan satu tujuan tuh alternatif di tengah situasi yang sedang tuh pelik. Karena saya tuh melihat sampai saat ini, sampai detik ini, bila situasi ini tuh masih berlanjut, saya pikir Indonesia masih terbilang aman dibanding Filipina misalkan. Di Filipina sudah terjadi tuh gejolak, bahkan di negara-negara Arab seperti Uni Emirat saja sudah ngantri itu minyak. Tapi Indonesia itu juga sampai saat ini cukup kuat, saya tuh pikir, dan ini cukup bisa dijadikan modal untuk dijual tuh, bahwa kita tuh aman untuk investasi, untuk jual beli dan lain-lain. Saya pikir itu. Ya, tentu kita berharap ya, kita tentu optimis lah dengan majunya Indonesia di forum-forum internasional ini, lebih kehadiran Indonesia ini lebih memiliki itu dampak signifikan. Ada vibrasinya, bukan sekedar ada tetapi itu tidak signifikan. Tentu kita itu berharap, tetapi yang seperti tadi saya itu bilang, kita ada tuh PR yang perlu diselesaikan, yaitu minimal ya daya tawar kita apa, daya tekan kita apa, sehingga itu kita tuh tidak lagi dipandang sebagai negara dunia ketiga gitu loh. Sehingga kita lebih maju, lebih dikenal di forum internasional itu dengan memberi narasi-narasi alternatif. Kita
bisa mengencangkan narasi moderasi di dalam berpolitik maupun di dalam perekonomian. Bahwa ternyata kita bisa hidup kok tanpa blok kanan dan blok kiri. Aman-aman saja kita nilai-nilai keagamaan di Indonesia diakomodasi, nilai itu ekonomi barat juga diakomodasi, dan ini tuh berjalan berkelindan. Kita bisa-bisa itu saja sebagai negara yang moderat, stabil, dan demokrasinya cukup bagus. Iya, menuju menjadi negara maju ya. Makanya dari situ tuh kita tuh optimis. Maka dari itu kita berharap Pak Prabowo ini tuh konsisten dengan sikap netralnya ini, dengan sikap bebas aktifnya ini. Tentu bebas aktif di sini tidak berarti netral secara pasif ya, tapi netral secara aktif. Ya. Artinya tidak ada salahnya juga bila kita dalam konteks tertentu berani untuk mengecam secara itu mengecam negara-negara yang memulai itu eskalasi misalkan. Nah, ketika kita tuh mengecam kan bukan berarti kita pro kiri dan kanan, tetapi itu bentuk sikap kita. Jadi yang perlu saya tekankan, netral di sini bukan berarti kita tidak bersikap dan menghilangkan kronologis realitas, tetapi kita mempunyai sikap yang proporsional. Negara manapun yang memulai itu eskalasi, kita juga tidak ada patut juga untuk dikecam. Kira-kira seperti itu agar kita memiliki warna.